terorisme di mana-mana, itu pasti Islam. Betul. Menghancurin gereja, Islam, ya kan? Menghancurin gereja Islam. Terus kalau kalau kebiasaan kita di sana kan, lihat kalau ada misalnya ada masalah di Jawa kan, misalnya kita di daerah timur itu kalau lihat masalah di Jawa pasti itu hubungannya dengan Islam. Masalah di Jawa. Padahal kita nggak tahu orang itu agamanya apa. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat. Bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pada kesempatan yang sangat mulia ini, Masya Allah, Allah ridhokan kami dan tim ngaji cerdas berkunjung lagi ke salah satu narasumber mu'alaf, Masya Allah. Walaupun memang belum bisa, sudah bukan dibilang mu'alaf lagi, tapi karena sudah lama ya Bung ya. Nah, maka sudah bukan mu'alaf tapi mukalaf, Masya Allah. Dan beliau ini adalah mantan santri atau gimana sebutannya antum? Kalau bisa ya santri ya. Masih antri Anaba ya, Masya Allah. Ya, jadi beliau ini pernah nyantri di Anaba, Masya Allah. Dan sampai sekarang pun masih nyantri ya, Masya Allah. Iya, tapi udah pindah pesantrennya jadi pesantren Tafiz. Namanya adalah Bang Faruk ya? Iya. Atau Bung ya, atau Akhi? Bung aja ya. Masya Allah. Enakan ya. Bung ya, supaya lebih akrab ya? Iya. Berhubung juga antum udah nikah? Alhamdulillah belum saya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah percepat ya. Ya. Baik. Kita akan diskusi dengan Bung Faruk terkait bagaimana kisah hijrahnya bisa kembali lagi ke fitrah Islam. Karena hakikatnya setiap manusia yang dilahirkan itu sudah Muslim. Akan tapi ada pilihan yang membuat mereka menjadi seorang Kristen kan gitu ya, ataupun agama yang lainnya gitu ya. Tapi kita langsung ke Bung Faruk nih. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung? Sehat? Alhamdulillah. Dari mana tadi bisa sampai sini? Dari pesantren Tafiz. Tafiz ya kesini. Naik apa? Motor? Motor. Masya Allah. Luar biasa, sudah meluangkan waktu untuk berjumpa di sini, Masya Allah. Ya. Terima kasih Bung. Ya. Tapi Bung, kita pengen tanya-tanya sama antum nih Bung, terkait kisah hijrah antum. Tapi sebelum ke kisah hijrah, alangkah baiknya kita akan ta'aruf dulu Bung. Kita kan baru ketemu juga nih. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan Bung, namanya siapa, kemudian asal dari mana. Biasanya juga nama ada berubah ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa mu'alaf banyak yang berubah. Nah, tapi Bung, mungkin sahabat ngaji cerdas pengen tahu Bung. Silakan Bung. Nama asli sebelum atau ya, sebelum dan sesudah. Nama sebelum saya Octavianus Kebo. Setelah masuk Islam diganti jadi Al Faruk. Saya aslinya dari NTT. Khususnya kota Temboa. Wah, Temboa. Di perbatasan Timor Leste kan. Saya berapa bersaudara Bung? Ada 4 bersaudara. 2 perempuan, 2-nya laki. Yang kedua perempuan 2 orang udah nikah karena mereka kakak kan. Yang laki-laki satu saya, yang satunya lagi masih sekolah, masih SMA. Tapi sudah mualaf semua atau masih? Masih belum. Masih belum ya? Iya. Doakan insya Allah. Insya Allah Bung. Insya Allah. Ya. Nah, waktu di NTT itu biasanya ada aktivitas ya Bung ya? Iya. Mungkin boleh, saya pribadi pengen tahu nih Bung, aktivitas apa sih yang dilakukan di NTT? Ya, untuk anak sekolah ya, ukuran anak sekolah di sana paling tiap hari ke sekolah, terus pulang. Kalau misalnya orang tua kerja kebun kan, kita pulang ke kebun. Kalau orang tua buka usaha, misalnya buka kios gitu, nah kita aja bantuin jaga. Ya, nggak ada aktivitas siang, sore hari juga. Karena tempat di sana
pemukimannya masih sepi ya. Masya Allah. Oke. Baik, artinya akrab sama keluarga ya pada saat itu ya? Ya, akrab banget ya. Baik. Agamanya kalau boleh tahu, waktu ketika Bung belum hijrah? Saya sebelumnya Katolik. Katolik ya, Kristen Katolik ya. Ya. Bisa dibilang pada saat itu Bung Farouk termasuk orang yang aktif atau enggak? Bisa dibilang? Saya lumayan aktif karena waktu itu saya sekolah di SMK yang basisnya misionaris ya, sekolah kejuruan, tapi dibuat sama para misionaris itu sekolah itu. Dan di situ guru-gurunya, pembina-pembinanya kebanyakan ini pastor, ini pater, ini bruder, frater, kebanyakan pembinanya di situ. Jadi lumayan aktif waktu masuk pertama SMA itu, waktu masuk pertama SMK itu aktif di gereja, aktif ini karena kebetulan waktu kelas 2 juga saya sebagai ketua OSIS. Jadi banyak urusan juga di sekolah, di asrama yang diurus. Jadi alhamdulillah aktif juga gitu. Bisa dibilang kalau dalam Islamnya antemuni ustadz gitu. Iya, bantuin ustadz ya. Pembantunya ustadz. Pembantunya ustadz. Jadi kalau di anak-anak pesantren di sini, pesantren katanya ya bantu seperti absen, terus ini pas misa gitu atur gitu. Ya kayak gitu lah. Oh iya, Masya Allah. Baik. Kan antum aktif ya Bung ya, kita mengetahui bersama bahwa biasa juga orang yang aktif dalam kegiatan beragama akan sulit sekali rasanya untuk berpindah. Nah antum bisa pindah ini gimana ceritanya, Masya Allah, ataupun bukan pindah sebetulnya ya, kembali ke fitrah antum kepada Islam? Ya waktu itu sebenarnya saya nggak memikirkan soal Islam ini, soal Islam ini masih jauh, karena di kita sendiri di sana di NTT itu pergaulannya itu rata-rata dengan teman sesama Katolik kan. Kehidupan kita terus belajar itu jauh dari kata Islam itu. Kita hanya dengar Islam itu kalau dengar Islam itu paling diberita ya tentang kalau teroris itu pasti kaitannya dengan Islam. ISIS ya kan. Semua orang udah tahu itu berita di TV, televisi manapun pasti kalau udah ngomong teroris pasti berkaitan sama Islam kan, yaitu membangun image Islam yang buruk. Terus Islam ya pas azan maghrib biasa di TV kan. Nah waktu itu nggak langsung masuk Islam, ceritanya dari 2015 itu saya belajar tentang agama sendiri, agama Katolik itu. Saya belajar tentang agama Katolik, belajar sejarahnya, berdirinya, pokoknya di situ mulai menemukan banyak keanehan gitu. Terus juga berdialog dengan ada seorang pastor, kami berdialog, dia bilang ya harus menguatkan iman gitu. Pas dialog karena terlalu banyak tanya. Sorry, secara global apa yang antum tanyakan kepada pastor itu? Ya saya tanyakan bagaimana dengan hukum 10 perintah Allah ini. Gitu. Hukum 10 perintah Allah ini, ya hukum pertama ini bagaimana ini? Kita ini menjalankan atau tidak ini? Karena lihat di gereja nggak sesuai. Karena dia bilang, pastor itu bilang itu hanya patung-patung, gambar-gambar, itu hanya sebagai perantara, perantara kita, tidak lebih. Ya tetap saja di hukum pertama dan terutama itu ya jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyembah patung jangan menyembah gambar yang menyerupai apapun di atas langit maupun di bawah di bumi. Kan udah batal kan. Dari situ wah, iman mulai
guncang gitu kan. Tapi masih terus. Masih belajar terus tentang, karena kebetulan saya juga hobi sejarah, jadi saya belajar juga tentang sejarah perang salib, sejarah peperangan di antar agama gitu. Gitu. Akhirnya waktu setelah 2016 awal, akhirnya saya mulai pindah ke Jakarta gitu. Pindah ke Jakarta 2016 akhir, bukan 2016 awal. Sekitar bulan November. Masih ingat waktu itu tanggal 18 November. Masya Allah. Pertama kali kan, pertama kali merantau jadi harus ingat Masya Allah. tanggalnya. 16 November 2016. Waktu itu baru selesai demo 212. Oh, Masya Allah. Oktober kan? 2016, iya. Bulan Oktober 212. Masya Allah. Ya itu sebagai orang yang beragama lain kan, orang yang sebelumnya Katolik kan, ya pasti saya pandang Islam dengan buruk lah. Ya, iya. Apa-apa demo ya kan. Apa-apa teriak kafir ya kan. Takbir gitu ya. Ini orang Islam ini aneh ya. Akhirnya 2016 setelah merantau, saya mulai di situ karena banyak bergaul, saya kerja banyak bergaul, di situ pikiran mulai terbuka. Mulai terbuka, ada teman-teman juga yang beragama Islam walaupun mereka ya kuli juga kan, pekerjaan kadang juga tinggalin sholatnya gitu. Kalau nggak sholat, tapi mereka masih tetap yakin agama yang benar Islam. Akhirnya mulai dikasih tahu ini tentang Islam, ini tauhid. Aku bilang, loh, nah ini Tuhan satu ini yang harus di ini. Gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi sebelumnya itu sebelum masuk ke itu pegangannya itu bahwa Tuhan itu cuma satu gitu. Untuk bisa mencari Tuhan di agama-agama, saya lebih tertarik ke agama sama orang agama Samawi. Ya, agama Samawi, Yahudi, Kristen, Islam. Nah, Kristen sendiri udah gugur karena yang pertama udah nggak bisa kan, mereka udah nyembah patung, udah nggak bisa. Syarat pertama udah nggak bisa, maka seterusnya nggak bisa lagi. Nah, terus Yahudi masih. Nah, Yahudi sama Islam ini ya lebih milih Yahudi waktu itu. Milih Yahudi kan saya tertarik. Yahudi kan ya semua orang tahu bangsanya cerdas. Iya, betul. Semua orang kagum dengan bangsa Yahudi. Ya. Ternyata di Al-Quran juga nggak bohong soal itu. Betul. Mengakui bahwa bangsa Yahudi bangsa tercerdas. Iya. Tapi kesini karena belajar Islam, terus belajar peperangan juga di Palestina. Jadi yakin bahwa sebenarnya Islam itulah yang benar gitu. Maksudnya walaupun tertindas perangnya hampir 1 abad tidak selesai dan konfliknya justru semakin banyak semakin kayak ada orang yang ditembak di sana mati, ada ibu-ibu yang melahirkan anaknya kembar sampai 3. Betul. Ya kan? Betul. Ada yang kembarnya sampai 3. Ini bayangkan mati 1 tumbuh 3. Ini nggak banyak gimana ya kan? Tinggal jadi menurut saya ini yang luar biasa. Akhirnya saya memaksakan diri masuk Islam. Masuk emang paksa kan, karena udah tahu, hanya hati masih tolak. Udah. Apa yang buat ragu pada Islam? Ya kan waktu itu kan banyak gejolak kan. Gejolak politik lah. Terus umat Islam ini kan ya, lihat dari segi, pokoknya kalau kita pikirnya kadang-kala ya, Indonesia misalnya, Indonesia terorisme di mana-mana, itu pasti Islam. Betul. Menghancurin gereja, Islam, ya kan? Menghancurin gereja Islam. Terus
Kalau kalau kebiasaan kita di sana kan, lihat kalau ada misalnya ada masalah di Jawa kan, misalnya kita di daerah timur itu kalau lihat masalah di Jawa pasti itu hubungannya dengan Islam, masalah di Jawa. Oke. Padahal kita nggak tahu orang itu agamanya apa, Betul. tapi Islam. Banyak pokoknya kayak umat Islam yang selalu bikin masalah aja gitu. Apapun masalahnya umat Islam itu. Pada akhirnya justru sampai di sini setelah merenung lama-lama merenung, pikir nggak semua juga kayak gitu. Soalnya aman-aman aja, udah Indonesia udah merdeka hampir 100 tahun masih tetap aman aja. Nggak semua Islam gitu. Akhirnya cerita sama teman, dia bilang, ya kamu ngomong memang betul. Memang banyak orang Islam yang rusak gitu. Tapi bukan berarti Islam itu rusak. Masya Allah. Jadi kalau orang Muslim salah, salahin orang Muslimnya, salahin Islamnya. Gitu. Di situ banyak belajar. Oh iya betul. Berarti kalau memang betul di agama apapun, kalau orangnya salah, salahin orangnya, jangan salahin agamanya. Semua agama gitu. Iya, semua orang nggak sama agama ajaran gitu. Tapi untuk Islam pandangannya beda. Gitu. Akhirnya karena terus belajar setelah masuk Islam itu kan, setelah maksain masuk Islam, belajar tauhid dari sini betul seperti yang banyak ilmuwan juga yang mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang serupa dengan dia. Dia tidak bisa seperti manusia, tidak juga bisa seperti yang kita bayangkan. Nah, kalau Tuhan itu sudah bisa didefinisikan manusia, maka itu bukan Tuhan gitu. Masya Allah. Jadi gitu. Emang Tuhan dalam Islam itu Tuhan yang benar gitu. Akhirnya di situ mulai pelan-pelan belajar tentang tauhid, belajar akidah gitu. Syahadatnya di mana kalau kita buat itu? Gimana dan proses perjalanan untuk ikrar syahadatnya itu? Ikrar syahadatnya sebenarnya waktu itu saya waktu masuk pertama itu kan saya maksakan diri. Karena nggak kuat, karena agak takut, saya bilang ngapain saya paksain diri gitu. Udahlah saya berhenti, udahlah saya nggak usah masuk Islam lah. Tapi udah syahadat ya, apalah, namanya juga belajar. Nanti kalau ini bisa syahadat ulang. Tapi waktu itu saat kayak gitu kan, mikirnya kayak gitu. Emang simple sih waktu itu. Setelah saya pulang akhir 2018, sekitar bulan September saya pulang ke NTT. Di sana itu dimarahin om lah, di kakak. Udah dengar kabar antum masuk Islam itu? Iya, dengar kabar mau masuk Islam gitu. Jadi diomelin, dibilang mau masuk teroris lah, mau masuk ISIS lah gitu kan. Akhirnya saya biarin aja lah, saya yang belajar ini. Saya mikirnya gitu. Ya kalau kita belajar bukan egois, tapi emang harus kayak gitu, harus punya pendirian. Betul. Kalau tidak kita ikut-ikutan aja, ya pada akhirnya kita nggak dapat apa-apa gitu. Betul. Akhirnya lama-lama di sana 8 bulan. Pas bulan Juli balik. Saya datang ke Annaba, saya berangkat dari NTT itu Sabtu, berangkat pesawat Sabtu sampai di Annaba malam kan, malam Sabtu, Minggu paginya syahadat. Iya. Masya Allah. Pagi sama Ustadz Nababan syahadat. Kebetulan banget pas ada 7 orang 6 orang kan, 7 orang, sekitar 7 orang juga dari NTT juga, tapi mereka dari Kupang. Saya dari Atambua kan. Mereka juga mau syahadat, ya udah pas lah. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Masya Allah. Apa namanya, kan bukan suatu yang mudah nih untuk meyakini bahwa
Tuhan dalam Islam ini masuk akal Bung. Banyak juga orang yang di luar sana ataupun mungkin yang mualaf juga nih yang pengen dia masuk Islam tapi masih ragu terhadap ini. Bahkan mengkait-kaitan dengan ilmiah Bung tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala Bung. Bagaimana Bung tanggapan Anda Bung? Kalau menurut saya justru Tuhan dalam Islam itu lebih masuk akal. Oke. Karena begini, kalau bicara masuk akal bukan bisa ditangkap mata, tapi apa yang bisa ditangkap akal. Nah, Masya Allah. Gitu. Jadi akal manusia itu mengakui ada Tuhan, gitu. Tapi apa bisa menangkap eksistensi Tuhan itu? Enggak kan? Ya, dari zaman Yunani kuno pun mengakui bahwa ada Tuhan itu. Walaupun ada filsuf-filsuf modern yang mengatakan bahwa Tuhan itu udah mati lah, Tuhan nggak ada lah, ya kan? Jadi para filsuf sendiri, misalnya Aristoteles sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu ada, ya kan? Tuhan itu ada, hanya nggak tahu seperti apa rupanya. Iya. Betul. Ya, ini bisa diterima sebab orang yang tidak Islam pun dia pasti yakin bahwa ada yang namanya Tuhan itu. Nah, tapi nggak bisa dilihat. Betul. Nah, kalau bicara nggak masuk akal, itu nggak bisa pembandingnya itu yang kelihatan. Justru itu menjadi tidak masuk akal. Masya Allah. Tidak menjadi tidak masuk akal karena definisi Tuhan itu sebenarnya tidak boleh terdefinisi. Wah, Masya Allah. Gitu. Maksudnya Tuhan itu jangan sampai didefinisikan. Iya, didefinisikan. Justru akan merusak apa citra Tuhan itu sendiri. Maksudnya Tuhan itu wah gitu. Nggak boleh sampai ada yang tahu dia itu seperti apa. Gitu. Makanya dia harus melampaui batas manusia. Nah, itu Tuhan. Jadi kalau sampai ada Tuhan yang bisa dilihat, sebenarnya itu bukan Tuhan. Itu khayalan manusia aja. Iya. Kayak gitu. Manusia pengen Tuhan itu bentuknya kayak gini. Makanya dibuat. Tapi padahal Tuhan itu nggak bentuknya kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi Tuhan kalau sampai bisa kelihatan, justru itu tidak masuk akal. Betul. Tuhan yang masuk akal ya tidak kelihatan. Oke. Gitu. Bahkan Tuhan yang dikatakan kelihatan tadi juga nggak mendefinisikan diri dia itu seperti apa gitu. Iya. Gitu ya. Walaupun dia menyebut misalnya dalam Al-Quran Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha segalanya. Tapi dia nggak pernah bilang ini bentuk saya kayak gini, ini saya begini, saya ada di sini. Enggak kan? Jadi memang dia ada, sifatnya ada, tapi bentuknya nggak ada. Gitu. Dan emang nggak boleh kayak gitu. Tuhan tuh nggak boleh terbentuk sampai ketahuan bentuknya. Justru Tuhan itu kalau sampai didefinisikan menjadi mengkerdilkan Tuhan. Iya. Masya Allah. Ya artinya mungkin karena akal kita nggak sampai untuk untuk menjangkau yang tadi antum bilang ya Bung. Iya, akal sebenarnya masuk akal, tapi nggak sampai. Jadi akal kita menerima akan adanya Tuhan. Tempatnya di mana, bentuknya di mana itu yang nggak bisa di akal kita capai. Betul. Gitu. Okay. Makanya sebenarnya Tuhan dalam Islam itu udah dijelasin sedikit, dijelasin lebih jelas lagi. Namanya Allah. Dia di sini, di atas arsy misalnya. Tapi terkadang dia menyebut saya lebih dekat dari urat nadi. Betul. Dari urat nadi kalian sendiri. Jadi sebenarnya tidak terdefinisi itu sebenarnya. Iya. Itu dari tidak terdefinisi. Bahasa Inggrisnya apa ya? Infinity. Iya, Masya Allah. Jadi Tuhan itu harus infinity. Masya Allah. Tidak boleh kelihatan, tidak terdefinisi. Nah jadi mungkin ini ilmu yang sangat luar biasa nih untuk kita semua dan juga mungkin sahabat ngaji cerdas bahwa
Sangat luar biasa, Bung. Masuk akal sekali ya dari penjelasan dari Bung Farouk ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah keilmuan kita secara logika kan gitu ya. Nah, mungkin bisa diambil manfaatnya insya Allah. Nah, Bung, terkait dengan ibadah, Bung, ketenangan apa yang Anda merasakan ketika sudah memeluk Islam? Dan mohon maaf kan mungkin ada perbedaan ya antara ketenangan dari Islam kemudian dari agama sebelumnya, Bung. Ketenangan Iya, dari menjalankan syariat Islam. syariat yang namanya awal pertama ya, terkadang ada tenangnya karena mungkin ada manfaatnya gitu bersolat. Banyak orang menyebut manfaat sholat begini-begini, tapi menurut saya awal pertama itu berat, banyak syariat. Bayangkan kita harus sembahyang 5 kali sehari. Kita pokoknya mau makan ada aturannya, harus pakai tangan kanan. Semuanya ada aturan. Pokoknya semuanya sudah diatur. Kita misalnya buang air kecil pun harus dicuci bersih. Kalau enggak nanti sholat nggak sah. Pokoknya banyak yang mengatur. Tapi disitulah kalau kita pikir-pikir, disitulah letak kesempurnaannya. Masya Allah. Jadi untuk dapat ketenangan itu bukan karena seperti orang maaf ya, seperti orang Kristen misalnya langsung dapat Roh Kudus gitu. Enggak bisa kayak gitu. Harus diraih dengan Proses. Iya, proses. Misalnya sholat awal-awal kan misalnya awal pertama berat karena begitu terus berulang-ulang kan, tapi lama-kelamaan jadi enak. Jadi enak, jadi sering ketagihan gitu. Apalagi kalau mau menghafal Al-Quran, mau nggak mau harus sering sholat biar hafalannya bisa diulang, biar nanti hafalannya nggak hilang. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi memang ketenangan itu diraih ketika sudah banyak proses yang kita jalani. Iya. Bukan dari seolah-olah kayak jeger gitu. Iya, gitu. Itu nggak bisa. Ini agama bukan seperti kita isap rokok langsung dapat ketenangan. Atau nyabu langsung dapat. Enggak, harus ada prosesnya. Betul. Nyabu ini mungkin nyarapan bubur ya, Bung ya? Iya. Bukan nyabu yang dalam hal yang lain ini. Mungkin nanti ada yang tafsir yang lain. Baik, Bung. Masya Allah, tadi kisah hijrah antum sangat luar biasa, Bung. Manfaat sekali untuk saya pribadi dan mungkin buat sahabat ngaji cerdas juga nih. Bung, tadi sempat kita di belakang layar sempat ngobrol-ngobrol sebentar tentang sejarah. Antum katanya suka sejarah ya? Iya. Nah, dengan fenomena sekarang ini, Bung, mungkin ada terkaitannya nggak dengan sejarah, Bung? Fenomena sekarang kan antum tahu sendiri ya, bahkan terakhir dengar juga di beberapa negara yang katanya Islam, Bung, mereka melakukan sebuah hal-hal yang nggak masuk tanda kutip perintah Islam, Bung, bahkan menjauhkan, Bung. Iya, baru-baru ini kan kita lihat ya, kalau saya jawab dulu yang ini fenomena ya. Iya. Sejarahnya belakangan. Fenomena itu di Arab Saudi misalnya, itu ada apa namanya? Itu pesta pora gitu, orang pesta pora. Sebenarnya umat Islam udah tahu ini. Sebab ada hadis yang mengabarkan itu kan. Betul. Nabi udah mengabarkan 1400 tahun yang lalu. Udah mengabarkan tentang kejadian hari ini. Sebenarnya ada ulama yang juga sudah mengingatkan, hanya karena kalau pemerintahan nggak sesuai dijalankan, maksudnya kalau ulama itu memberi peringatan tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pihak negara kerajaan sana kan, ya bisa jadi di penjara atau diputus ininya, ya kan? Dan itu sudah diperingatin sama Nabi. Yang perlu kita lakukan itu banyak was-was, hati-hati, banyak ibadah, dan
fenomena ini justru dia kesempatan bagi pihak oknum-oknum dari pihak gereja yang melakukan kristenisasi, dengan mengaitkan bahwa bangsa Arab aja kayak gitu, biasa-biasa aja gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan bahaya kan. Kalau orang awam kan iya juga ya, orang Arab kayak gitu aja, kenapa kita yang Islam ini yang terlalu berlebihan. Betul. Padahal Islam ini kiblatnya bukan Arab, kiblatnya ya Al-Quran, hadis, sama para ulama, perkataan para ulama. Betul. Jadi hati-hati dengan perkataan bahwa Arab itu begitu, kenapa Indonesia ini yang terlalu berlebihan gitu. Hati-hati, itu justru bikin kita terjebak di dalam situ. Nah, terus kalau bicara sejarah ya, kalau bicara sejarah, misalnya sejarah bangsa Arab misalnya kan, sejarah perang di sana, kita lihat sekarang negara Arab itu terkenal dengan perang, itu arena perang kan. Ya itu kalau bicara soal perang itu, bangsa Arab tuh bahkan sebelum turunnya Nabi kan udah perang duluan kan. Kita baca aja sejarahnya. Betul. Bahkan orang Arab pun akan mengakui itu, bahwa emang dulu mereka suka perang sebelum turunnya Nabi kan. Maksudnya sebelum turunnya wahyu, sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jadi kalau hari ini perang, ya ini udah biasa kita lihatnya. Kalau dari segi sejarah, perebutan kekuasaan lah, apalah, konflik antar suku. Yang menjadi masalah itu adalah ketika udah ada Islam di dalam, udah ada Islam di situ, kok kenapa nggak akur gitu. Nah, saya berharap sih bangsa Arab bisa belajar dari kita Indonesia. Kita begitu banyak suku, begitu banyak agama, kebudayaan, kepercayaan daerah masing-masing. Walaupun hanya ada 6 agama yang akui negara, tapi kan ada kepercayaan adat istiadat. Betul. Orang-orang adat kan, orang-orang adat. Tapi rukun-rukun aja. Nah, saya harap kita bisa tukar para sejarawan atau kaum agamawan bisa tukar pendapat soal ini, bagaimana menyatukan bangsa Arab. Baik. Tadi kan sempat antum bilangnya bahwa ibaratnya kekurangan Islamiyah di Arab itu menjadikan senjata bagi kaum misionaris untuk membandingkan antara Islam dan Arab nih. Nah, mungkin antum punya tips nih untuk kita semua Bung. Bagaimana sih untuk menepis terhadap visi misi dari misionaris ini, Bung? Biasanya apa yang mereka lakukan, kemudian kita harus bagaimana gitu untuk menepis itu? Mungkin ada tips nih. Tips saya sih ya jangan terpaku ke Arab Saudi ya kalau dalam hal Islam. Emang kita puncak ibadahnya seperti ibadah haji, umroh, itu ya emang di Arab Saudi kan. Betul. Ya, tapi apakah kita misalnya mau menjalankan ibadah sehari-hari, itu kan ada ajarannya langsung dari Al-Quran, dari hadis. Terus dalam misalnya masalah fikih dalam masyarakat, halal haram itu kan udah jelas ada ajarannya. Ya kalau ada orang mengatakan ada kristenisasi, orang-orang Kristen mengatakan seperti itu, maka kalau mau bantah, mau lawan ya silakan. Kalau tidak ya diamkan saja. Toh dia juga tidak tahu masalah tentang Islam. Ya gitu. Terus ini apa lagi? Ada tadi lupa. Oh iya, kalau ini misalnya ada kristenisasi gitu kan, dengan alasan seperti itu, suruh orang-orang Kristen itu belajar lagi tentang Islam. Belajar lagi tentang Islam. Bahwa Islam itu kiblat
tidak seperti agama Katolik yang kiblatnya ke Vatikan, tidak seperti agama Kristen, nggak tahu Kristen kiblatnya kemana. Kristen Protestan nggak tahu kiblatnya kemana kan. Ya. Jadi suruh mereka belajar lagi soal Al-Quran, soal Islam, soal Al-Quran, soal sirah, soal hadis. Tapi ya itu jangan menafsirkan semua mereka juga. Betul. Ya. Iya. Mereka tanya pada ulama juga kalau mau. Ya mungkin ini juga bisa menjadi pemahaman buat kita semua ya, untuk sahabat ngaji cerdas juga, bahwa barometer Islam itu bukan Arab pertama-tama Bung ya. Karena Arab hanyalah wasilah di mana Rasul mengajarkan wahyu dari Allah gitu ya Bung ya. Iya. Ya, salah besar kalau ada yang bilang Islam Arab gitu. Ya Bung ya. Ya hanya tempat suci yang dimana Allah mewajibkan kita untuk naik haji ya Bung ya. Andai pun kalau misalnya Ka'bah itu di Jogja, ya insya Allah kita akan ke Jogja juga gitu kan. Bener nggak Bung? Ya logisnya seperti itu. Itu bukan semerta-merta karena kita cinta nggak suka ke Arab, tapi karena Allah memerintahkan itu ya Bung ya. Betul, kesimpulannya seperti itu Bung? Betul. Baik Bung, Masya Allah. Ini banyak ilmu nih yang saya dapatkan dari Bung Farouk nih. Masya Allah. Nah Bung, sekarang kan banyak nih Bung, saudara-saudara kita yang sudah muslim, yang ataupun yang baru mu'alaf ataupun yang sudah mu'alaf Bung. Mereka ini, dia ini muslim Bung, tapi mohon maaf kayak mereka ini nggak mau menjalankan syariat Islam gitu Bung. Ya kan gitu. Ada beberapa bahkan yang mohon maaf yang menolak naasnya Bung. Saya sempat dengar berita kemarin juga ada beberapa orang yang dikatakan mungkin tersohor gitu Bung. Mereka dengan lantangan mengatakan bahwa syariat Islam itu nggak cocok gitu untuk di Indonesia gitu, apalagi untuk dijalankan sepenuhnya gitu. Nah ini kan mungkin ada tanggapannya dengan Islam kafah nih Bung ya. Nah tapi Bung silakan Bung. Kalau syariat Islam, saya pikir itu berat ini ya. Kalau misalnya dia baru masuk Islam, nah terus nggak mau menjalankan syariat Islam nih, nah ini harus dipertanyakan, kamu tujuan masuk Islam apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, alasan kamu nggak mau jalankan ibadah ini apa? Karena sayang sekali kan, udah dapat hidayah kan, udah dapat hidayah tentang tauhid, tentang keesaan Allah, terus tapi nggak mau menjalankan perintah-perintah Allah gitu. Kan ini bahaya. Justru ini bisa jadi penyakit untuk Islam sendiri gitu. Kayak gitu. Ya, kalau memang sangat-sangat berat, perlahan. Iya. Tapi jangan sendirian. Justru kalau sendirian itu emang berat. Masya Allah. Karena kita Islam dianjurkan untuk berjemaah. Apapun dilakukan bersama, maka alangkah baiknya cari komunitas, tempat bergaul yang sesuai gitu, sesuai dengan tujuan keislamannya. Masya Allah. Biar nanti belajar menumbuhkan imannya, biar nanti tidak menyepelekan ini hukum-hukum Allah gitu. Iya. Ya minimal kalau belum bisa menjalankan perintah Islam, jangan nolak ya Bung. Iya. Itu yang sangat krusial. Iya. Kalau misalnya kalau emang kalau terlalu berat, misalnya perintah terlalu berat, tapi saya yakin Allah itu nggak mungkin kasih sebuah beban yang sangat berat kepada hambanya. Nggak mungkin. Harus sesuai dengan ini. Fitrah. Harus sesuai dengan ininya, kemampuan hambanya. Jadi kalau memang mungkin ada halangan gitu, ya halangan yang syar'i gitu, halangan yang bisa ditoleransi gitu. Tapi kalau tidak bisa, ya harus belajar. Gitu. Harus dipaksa kalau bisa Bang ya? Iya, dipaksa. Emang kadang harus dipaksa. Ya, memang betul. Dipaksa akhirnya jadi kebiasaan. Iya, awalnya terpaksa atau dipaksa, terus jadi kebiasaan, terbiasa. Iya. Kalau tidak emang nggak bisa. Kita nunggu berapa tahun lagi. Tapi biasanya kalau orang takut ya, yang takut misalnya takut mati gitu, diperingatin aja. Kalau kamu nggak ibadah, tiba-tiba dimatiin sama Allah gimana? Kalau kayak gitu kan? Iya. Ya, kalau takut. Kalau enggak ya pusing juga. Taib Bung.
Masya Allah. Jadi memang itu pentingnya kita ya Bung yang menjalankan perintah Islam ya Bung ya. Walaupun sebenarnya nggak ada yang nggak sanggup semua sebenarnya. Iya. Cuman kondisi kita bagaimana menyesuaikan itu. Iya. Tapi, nah Bung, Antum juga kabar juga punya visi misi untuk dakwah nih. Nah boleh nggak Bung diceritakan kembali untuk sahabat ngaji cerdas Bung, dakwah Antum tuh pengennya kemana Bung? Dan mungkin juga tadi kan Antum sempat bilang ya, harusnya para kristologi harus bersatu dan seterusnya. Iya. Nah, bagaimana Bung? Dari saya pribadi itu seharusnya para kristolog itu seperti Ustadz Menacem Ali kan, terus Ustadz Kenama, Ustadz itu mereka udah bersatu kan. Terus mereka buat satu sekolah tinggi gitu, khusus untuk belajar kristologi. Yang Ustadz Nababan, Ustazah Irene, itu Ustadz Felix Xiao. Masya Allah. Harus bersatu, harus terkoordinasi untuk menghalau kristenisasi ini. Kita harus bersatu gitu, bersatu buat lawan itu dakwah. Emang bagus disiarkan lewat YouTube, tapi pendalaman materinya itu seperti kurang gitu. Kurang spesifik. Iya, tidak spesifik. Harus belajar ini. Tapi mungkin udah ada, hanya saya sendiri kan belum terlalu tahu soal itu. Kalau memang udah ada ya bagus disiarkan. Tapi kalau belum ada, kalau bisa dibentuk satu komunitas atau satu sekolah gitu untuk mengajarkan kristologi gitu. Untuk mengajarkan, kalau misalkan sekarang kan banyak orang Kristen yang misalnya ini Kristen Ortodoks Assyria, artinya Alkitabnya pakai bahasa Arab, nyanyinya juga pakai bahasa Arab. Nah di sini kalau orang Islam yang awam nggak tahu, bisa salah kaprah ntar. Terus ini Alkitab ada yang udah pakai bahasa Latin. Kalau misalnya mau debat mereka minta pakai bahasa Latin. Nah itu mungkin orang ustadz pakar kristologi itu bisa ngajarin penerusnya untuk belajar bahasa Latin, untuk belajar itu bahasa Hebrew misalnya, bahasa Ibrani itu belajar biar kita bisa mengcounter aksi kristenisasi yang dilakukan. Kalau kurangnya ilmu, umat Islam bukan akidahnya nggak kuat, tapi kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu untuk membentengi akidah itu. Akidahnya ada, tauhidnya ada, hanya ilmunya yang kurang. Sehingga ketika dibolak-balik sedikit, misalnya banyak tuh di website, di blog buat Isa Al-Masih jalan keselamatan, bla 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 bla. Kalau mau ini masuk Kristen, ikut Isa Al-Masih. Ya. Itu di satu sisi mereka buat blog kayak gitu, menyampaikan dengan cara seperti itu. Nah, terus nanti di sisi lain ada juga misalnya ada orang di YouTube mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu dua pribadi yang berbeda. Nah, terus Allah dalam Al-Quran beda dengan Allah di dalam Alkitab. Nah ini kan harus diajak berdiskusi ini. Dan sampai nama Allah salah. Padahal Tuhan yang sama justru jadi jadi ini berbeda karena kurangnya pemahaman dalam bahasa, masalah bahasa itu. Jadi saya berharap sih ada satu metode kajian gitu, kajian kristologi itu perlu ada sekolah tinggi itu, awalnya online, siapa tahu nanti ada yang tertarik, dibuka kelas. Masya Allah. Iya, begitu. Jadi emang harus bersatu. Oke, Masya Allah. Dan memang mungkin Antum juga ada ranah ke sana mungkin untuk Iya, berharap begitu. Pengennya ke sana. Biar
kita bisa menutup jalan pemurtadan. Pemurtadan dari oleh orang oknum-oknum pendeta dari Kristen. Tidak tahu mereka punya organisasi khusus yang bergerak di situ atau enggak, kita nggak tahu. Jadi kita harus bersatu, mulai dari para mualaf sendiri dengan ulama-ulama yang udah ini, misalnya seperti Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Adi Hidayat lah, pokoknya Ustadz lah, Ustadz Abdul Somad. Misalkan mereka bergerak di penguatan akidah umat Islam yang ini. Nah, yang dai-dai mualaf bergerak di pemahaman tentang kristologi. Masya Allah. Nah, jadi harus terkoordinasi gitu, Masya Allah. biar nanti gampang gitu kan. Kita mengcounter mereka itu mudah. Kalau tidak seperti itu bahaya. Justru kita hancur bukan karena umat Islam ini lemah bukan karena dilemahkan orang lain, lemah karena tidak mau belajar dan melemahkan diri sendiri karena tidak adanya ilmu, gitu. Tidak bekerja sama. Gitu. Masya Allah. Dan mungkin juga mudah-mudahan ketika antum dapat ilmu banyak dari kristologi itu, antum belajar bisa mengislamkan keluarga di rumah. Amin, amin, amin. Semoga. Ya itu yang ingin dicapai. Selalu diminta. Enggak cuma keluarga tapi satu desa antum. Oke. Masya Allah sekali itu. Masya Allah ya. Itu senang banget itu. Baik. Nah, Bung, sebelum ke penghujung acara, Bung, mungkin ada pesan-pesan nggak, Bung, untuk para mu'alaf ataupun orang Muslim yang sudah mendapatkan agamanya sejak lahir, Bung? Saya berharap sih umat Muslim itu selalu belajar ya, belajar terus. Karena mungkin sekarang saya juga posisinya lagi belajar, jadi saya cuma bisa saranin itu. Belajar untuk para mu'alaf, belajar untuk Muslim sejak lahir, belajar menimba ilmu terus. Ini mungkin saya ngambil dari ini misalnya bukan orang Islam ya, kita sebut saja kafir lah, kayak Elon Musk gitu. Dia bilang era ini era terbaik karena kita bisa belajar di mana saja, bisa belajar dari siapa saja, dan kita bisa menimba ilmu. Walaupun sejatinya ilmu agama tidak bisa seperti itu, harus ada gurunya menimba ilmu. Tapi insya Allah kalau niatnya baik, niatnya tulus untuk mempelajari agama Allah, insya Allah kasih jalan gitu. Belajar kan di dalam Al-Quran disuruh iqra, baca dan baca. Jadi membaca itu penting. Jadi baca bukan baca buku aja, tapi baca situasi, baca kehidupan gitu. Biar kita bisa menambah ilmu terus menerus. Jadi pesan saya untuk umat Muslim gitu aja. Terus untuk sekarang ini kan untuk ulama, khususnya untuk ulama itu yang saling silang pendapat, yang saling menghujat, ini gini. Ulama itu nggak benar lah, ulama ini sesat ini. Saya berharap sih para ulama jangan kayak gitu, karena kasihan, sayang orang awamnya, sayang umat Muslimnya, sayang aja karena kalau dia tiba-tiba sesat mikir, ulama aja kayak gitu ngapain coba, iya kan? Kalau kayak gitu bahaya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan, berbeda pendapat itu sebaiknya dimusyawarahkan. Kan Islam itu kan agama musyawarah, mengajarkan musyawarah. Apapun masalahnya kita bicarakan bersama-sama. Itu saya pikir tantangan itu dari dalam Islam itu sendiri buat kita agak ini. Kadang juga mikir, kalau nggak mikir soal Allah dan Rasulnya, kita lihat ke ulama aja, hati kita bakalan goyah. Jadi gitu. Jadi pesan saya sih gitu aja. Para ulama jangan terlalu sibuk sama perbedaan pendapat. Sibuk dengan perbedaan pendapat. Terakhir
nasib umat yang jadi sasarannya, umat yang jadi korbannya, umat Islam. Itu yang Islam udah dari lahir. Yang kita yang baru mualaf, bagaimana? Kalau tidak bimbingan rutin bisa sesat pikirannya. Kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sangat luar biasa ya pesan-pesan dari Bung Farouk ini, Masya Allah Bung. Tetap mengutamakan persatuan umat ya Bung ya. Jadi kalau ibaratnya tadi banyak khilafiyah atau perbedaan pendapat, itu jangan fokus di sana. Karena banyak sekali dari kalangan ulama yang sependapatnya banyak Bung, daripada yang berbeda pendapat gitu. Kita hanya harusnya fokus di sana, bukan memfokuskan terhadap perbedaannya Bung ya. Taib. Mungkin tadi pesan-pesannya Masya Allah, semoga bisa menjadi ibrah buat kita semua. Nah, mungkin Bung, syukran atas waktunya Bung, sudah mau kita wawancara ini Bung. Jauh-jauh dari pesantren ke sini. Semoga Allah mudahkan selalu langkah Bung Farouk untuk menimba ilmu. Amin. Masya Allah. Insya Allah kita berjumpa di lain waktu ya Bung ya. Baik, mungkin itu sahabat ngaji cerdas. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Mudah-mudahan dari kisahnya Bung Farouk ini bisa menambah keimanan kita dan tentunya membentengi akidah Islam kita insya Allah. Dan kemudian juga untuk memperkuat semangat kita untuk menjalankan perintah Islam insya Allah. Baik, mungkin itu sahabat ngaji cerdas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dari kami berdua. Saya dan Bung Farouk undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah, luar biasa ya.